dari ID Times, anggaran efisiensi subsidi transportasi ya. Jadi untuk subsidi transportasi saya pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik. Ya. Jadi itu dulu, karena berdasarkan kajian untuk perhitungan analisis willingness to pay dan ability to pay-nya pengguna, ini masih dalam batas tarif yang berlaku saat ini. Jadi kalau kita lihat hitungan tahun lalu, angka keekonomian tarif MRT itu 13.000 sekian, tarifnya 7.000, sehingga subsidi tahun 2024 rata-rata per pelanggan itu sekitar 6.000 rupiah, dan ini masih masuk dari sisi perhitungan kita. Jadi tidak ada kenaikan tarif MRT dan LRT. Untuk Transjakarta ini, jika kita melakukan studi, tarif itu terakhir ditetapkan tahun 2005. 2005 itu 20 tahun yang lalu, 3.500. Kemudian jika kita melihat angka upah minimum provinsi pada saat itu dengan saat ini, itu 6 kali lipatnya. Jadi jika sekarang 5,3 juta, 5,3 dibagi 6, itulah tarif UMP tahun 2005. Karena sudah 6 kali lipat untuk kenaikannya. Dan jika kita melihat angka inflasi, rata-rata inflasi kita itu di 20 tahun terakhir itu 5,4. Jika kita hitung 20 tahun 5,4, artinya sudah ada kenaikan inflasi 186,7%. Inflasi. Atau jika kita samakan dengan kenaikan barang, harga barang, artinya harga-harga barang sudah ada kenaikan sekitar 2,87 kali. 2,87 kali lipat. Jadi 2,8 kali harga barang di tahun 2005 ke 2025, 20 tahun. Dan oleh sebab itu tentu penyesuaian tarif itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kita harus menjaga keberlanjutan layanan. Karena layanan itu harus ada yang namanya cost recovery minimum, untuk kemudian selebihnya bisa ditutup dengan subsidi. Jadi itu hitungan analisis kita, sehingga penyesuaian tarif untuk Transjakarta memang seharusnya sudah dibutuhkan, gitu ya. Ya. Walaupun belum. Mas Saprin, berarti artinya Transjakarta akan naik, apakah sudah ada angkanya? Karena kan katanya akan naik 5.000 ya Pak yang dulu. Belum. Itu masih terus didetilkan, karena kami melihat tadi lagi, walaupun hitungan matematikanya ada kenaikan inflasi UMP, belum lagi cost recovery-nya terus turun. Tahun 2015 itu cost recovery kita masih di angka 34%. Sekarang itu sudah di angka 14%. Artinya biaya yang dibutuhkan untuk menutup itu semakin tinggi. Di sisi lain, 2005 cakupan layanan Transjakarta itu masih 24%. 2015. Sekarang cakupan layanan kita sudah di atas 91,8%. Jadi warga Jakarta, jika kita distribusi populasi se-Jakarta, itu 91,8% sudah terlayani oleh layanan angkutan umum, MRT, LRT, Transjakarta, termasuk KRL dan LRT Jabodebek. Itu sudah di angka 91,8% penduduk kita sudah terlayani, dengan asumsi bahwa kita gunakan standar Bank Dunia, jarak orang berjalan kaki dari rumah tempat kegiatannya itu 500 meter ke stasiun, halte maupun bus stop. Jadi dengan menggunakan hitungan itu dia 91,8% yang sudah terlayani di Jakarta. Sementara secara wilayah
jika kita lihat peta Jakarta didistribusikan jaringan tadi yang jaringan jalan, rel dan badan angkutan umum lainnya, maka kita sudah di angka 86,7%. Jadi jika wilayah 86,7% sudah terlayani, jika orangnya 91,8, people near transportnya 91,8%. Ini lumayan tinggi dari sisi layanan.